Jadi dia adanya di sini, di video editor ini. Nah, dia juga interface-nya kayak gini. Jadi kalau tadi add keyframe itu masih ada tulisannya add keyframe, kalau ini dia tinggal di sini aja gitu. Misalnya eh, kita bikin new video path. Jadi kalau misalnya kita mau ini jadi scene pertama, kita pilih di sini, terus tinggal kita gerakin aja pakai WASD tadi. Misalnya kita taruh jadi di sini. Nah, itu nanti tambahnya itu di sini. BTW tempatmu nggak berubah? Nggak berubah, Bu. Iya, dari tadi cuma ngeklik video editor doang, Vi. Oke. Coba saya ulang dulu ya, Bu. Oke. Ini udah kelihatan belum? Belum berubah. Bentar, sebentar. Tempatku sih belum berubah. Oke. Bu, bentar, Bu. Kayaknya saya pindah web dulu. Oke, oke. Ditunggu. Oke, sembari menunggu Hilmi, ya kurang lebih kayak gitu untuk animasi. Cuman itu aja, mudah kan? Mudah dong. Eh, ya kalian bisa langsung praktekin dan mungkin kalian nanti nge apa ya nge-view-nya biar nggak berat biar nggak panas laptop kalian itu satu-satu ruangan aja gitu jadi satu-satu nanti bakal digabungin di video editor gitu. Nah di video editor nanti kemungkinan kita menggunakan video yang gratisan aja pakai yang gratisan itu VSDC jadi kalian nanti download di situ terus ini ya VSDC mana ya nah ini gratis dan itu nanti kita bisa ngekat bisa ngefill terus bisa kasih subtitle bisa macam-macam di situ itu sih nah itu udah bisa kalau animasi mah memang segampang ini Hilmi udah masuk belum Udah, Bu. oke silahkan Bismillah. Ini udah kelihatan, Bu. udah nah udah kalau ini Nah, udah nah, kita ulang dari awal aja. Jadi tadi kalau video editor itu dia adanya di sini atau kita bisa langsung mencet V. Terus ini kalau tadi di sana itu kan dia active frame-nya itu masih terpisah dan apa namanya masih ada tulisan sendiri. Kalau di sini itu tinggal kita klik yang di bagian kanan ini. Kalau misalnya kita contohnya adalah di sini, ini frame pertamanya. Kita klik yang di kanan tadi, terus misal kita mau jadiin ini scene kedua. Nanti kalau kita mau edit keyframe-nya, itu tinggal kita pencet di sini. Nah, di sini. Nah, itu nanti dia ada timestamp-nya, terus ada time of day, ada focal point-nya, ada field of view, segala macam ya. Gitu. Nanti kalau misalnya kita mau ganti, misalnya ini jadi malam, nah, itu tinggal kita update. Nah, terus kalau play-nya itu tetap di sini, sama total karena ini masih satu frame, itu total duration-nya bisa diganti di sini. Atau tadi kalau misalnya mau
Mau kita pindahin lagi misalnya. Oh iya, sama gerakan kamera itu ngikutin eh, kalau nggak salah ngikutin pergerakan dari mouse-nya kita atau dari arah yang kita buat kameranya gitu. Jadi kalau kita mau edit misalnya ini, itu bisa timestamp-nya bisa diubah, terus time of delay-nya bisa diubah juga, dan segala macam. Kalau misalnya kita mulai lagi dari sini, terus ini dirasa kecepatan, itu tinggal kita di sini, total duration-nya bisa diganti. Terus satu lagi, mungkin untuk beberapa orang yang sering main game, uh, pakai joystick, di Enscape ini dia support joystick. Jadi kita bisa gerakin pakai joystick, misalnya pakai gini. Jadi dia geraknya, dia pakai joystick gitu. Dia bisa ganti, kalau ganti waktu, dia pencet R1, R2, terus ganti ketinggian itu eh, R1, L1 tadi, ini R1, L2. Sisanya nggak jauh beda sama yang Enscape tadi itu. Itu sih, Bu. Oke. Eh, kata Naufal jago main PES. Jangan main PES dulu dong, escape-nya dulu dikerjain baru main PES. Jadi kayak gitu. Lebih update ya, lebih enak yang Escape 3 kayaknya, lebih apa ya, lebih gampang gitu loh kita bisa memantau. Tapi kalau misalnya Escape yang tadi 2 titik ini, jujur aja sih kayak ya pertama nggak bisa memantau, terus habis itu eh, agak ribet gitu. Kita nggak tahu itu tadi setiap frame itu dia tuh di jam keberapa, terus habis itu waktunya berapa, terus habis itu ya field of view-nya juga kurang jelas gitu. Jadi kita harus ngeklik 2 kali baru muncul apa itu datanya gitu. Jadi kayak kurang terbuka aja. Itu sih. Ya kalau misalnya kalian mau update yang 3 titik sekian itu lebih enak kayaknya. Tinggal kita klik add scene istilahnya. Tadi kalau yang di 3 titik sekian itu apa istilahnya? Sama-sama ini nggak add keyframe? Ya, add keyframe, cuma dia Ya. nggak ada tulisan add keyframe gitu. Jadi kliknya kemana? Ini yang tanda panah kanan, kalau dia eh, misalnya maju gini, Bu. Heeh. Misalnya ini kan di sini, terus saya mau pindah ke sini, itu tinggal pindah ke yang tanda panah di Tambahin kanan. yang. Oh, Ya, oke. Berarti beda ya. kalau ini juga bisa sih, Bu. Cuma dia Gimana? jadi mundur. Misalnya ini di sini, misalnya kita play dari sini dulu ya. Tadi Ya. kan kalau ini dia maju. Mm. Kalau misalnya dari sini saya mundur, terus saya tambah di sini, dia jadinya mundur. Jadinya dia ada di sini, ada di mana tadi? Salah. Dia jadi ke sini dulu baru ke depan gitu. Oh, jadi itu ya apa nambahnya itu dari Jadi timelinenya itu ya timeline. ya, Ya nggak sih? jadi dia jadi di paling awal gitu. Jadi, Oh, jadi kalau kita play itu dari belakang sini, ya. kan tadi itu file taruh di paling belakang gitu. Terus Mm-mm. dia baru mulai. Oh iya ya, paham. Nah, itu lebih gampang, lebih enak. Jadi kita bisa nempatin apa ya? View-nya itu di mana gitu ya. Lebih fleksibel. Iya, Nah, kalau di yang lama itu nggak se-fleksibel itu deh kayaknya. Ya, jadi kalau misalnya kita add keyframe, itu otomatis ya view-nya itu, frame-nya itu bakalan kejadian di untuk yang selanjutnya gitu. Jadi nggak bisa dibalikin atau ditaruh di mana gitu. Jadi bener-bener urut aja, kita harus urut gitu. Gitu sih. Ya kalau misalnya kalian mau upgrade yang 3 titik sekian, malahan lebih bagus lagi gitu kan. Nanti kalau misalnya tanya bisa langsung tanya ke Hilmi gitu. Itu sih. Terus gitu aja. Ada yang mau ditambahin Hilmi?
Ekspor nggak usah ya Bu? Apa Oh ya, kalau ekspornya gimana sekalian dong? ekspor? Ntar kalau yang 2 titik sekian, Oke. ntar aku jelasin juga. Dia ekspor bisa langsung ke bawah sini aja. Terus settingannya dia ada window dan lain-lain itu disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan dari laptop atau komputernya sendiri. Terus ada compression quality-nya itu dia bisa buat email, bisa buat web, bisa buat Blu-ray maksimum sama lossless. Kalau lossless ini dia berat, jadi dan dia bakal apa ya ekspornya itu jadi per gambar. Jadi kalau misalnya kita mau video itu dia pakai maksimum. Terus ada FPS-nya itu kalau di sini itu sampai 120 paling banyak. Ntar kalau misalnya kita udah pilih, tinggal kita ekspor ke mana misalnya, kita tinggal save, nanti dia bakal ekspor sendiri. Karena ini tadi pakai yang maksimum dan 120 fps, dia itu bakal otomatis lebih lama gitu. Kalau misalnya buat ngumpulin tugas atau apa, mungkin bisa taruh di, kalau misalnya mau pakai maksimum bisa, atau taruh di web. Terus ini juga HD atau Full HD juga udah cukup. Kalau sampai Ultra HD dan sampai ke maksimum dan lain-lain. Oh, itu aja sih. Oke, nah itu ekspor video lebih enak ya. Jadi kamu ekspor langsung bisa langsung edit-edit gimana si ekspornya itu, maksudnya eh, pengaturan dari FPS, terus habis itu videonya mau yang jenis kayak gimana itu lebih enak yang 3 titik sekian. Kalau misalnya 2 titik sekian, kita balik lagi ke yang kemarin lagi gitu. Jadi ngaturnya di luar itu sih nggak enaknya. Cuman ya begitulah. Oke, mungkin bisa stop share, gantian Ya, yang 2 titik sekian ya. Oke, nah untuk yang 2 titik sekian ini kan udah nih, dah kita tadi add keyframe dan sebagainya. Menurut kita udah oke, langsung kita balik lagi ke sini nih. Kalau mau nge-export videonya, itu. Hmm, oke. Eh, kita ke klik extension, Enscape, terus baru render video. Caranya kayak gitu. Dan di sini pun juga kita sebenarnya bisa nge-save path gitu sih. Gitu biar misalnya kalau nanti deh rendernya next time atau gimana, ya kita save path dulu. Gitu di save path nanti bisa kita load lagi. Itu path yang udah kita bikin. Nah, di sini di render video ini uh, kita klik. Nah, itu langsung udah kita save mau kemana gitu. Nah, untuk pengaturannya tadi kita balik lagi ke sini ke yang visual setting. Jadi agak ribet ya kalau misalnya 2 titik sekian ini beda sama 3 tuh langsung apa ya, sat gitu kan. Kalau ini kita balik lagi visual setting ke capture. Nah, ini kita bisa nyari dari full SD sampai ultra SD dan sebagainya, kalian milih apa. Terus habis itu di sini juga ada yang web, Blu-ray, maksimum dan lossless itu tadi. Terus sama ada VPS-nya juga gitu. VPS kalau misalnya masih bingung itu ya kayak frame per second aja gitu. Jadi kalau setiap second itu ada 30 frame. Kalau uh, yang paling rendah itu 25 dan yang paling tinggi 120. Jadi kalau misalnya framenya 1 second itu ada 1 second, 1 detik itu ada 120 frame, itu kan mesti ini ya banyak ya, dan itu makan waktu lama, dan itu ya yang jelas itu nanti bakal jadi halus gitu. Apa tuh namanya, pergerakan dari videonya itu sih. Nah, untuk
video yang sekarang ini kalau misalnya kalian mampu laptopnya 120 ya silahkan, tapi kalau misalnya nggak mampu cukup di 30 aja nggak apa-apa gitu. Nah jadi bolak-balik gitu ya kalau yang 2 titik sekian ini ya kita harus ngatur di sini dulu terus baru oke, kita udah oh ini aku SD aja deh gitu, ini web aja gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau window juga nggak masalah, tapi kalau window diperhatikan untuk di sininya tuh jangan ditaruh di setengah sini, misalnya dibikin segini gitu, nanti ya bakalan yang ke apa, yang ke shoot atau yang kesimpan tuh ya bakal setengah ini gitu, harus ini full gitu. Meskipun window tuh apa ya, window pengaturannya cuman ini tetap full gitu. Terus apalagi ya, ya udah sih gitu. Kalau udah kita close baru kita uh, kita extension landscape, terus baru kita render video gitu, jadi kayak rada bolak-balik nggak sat gitu. Itu sih bedanya, ribetnya bedanya lebih ribet itu. Nah kayak gitu aja sih sebenarnya untuk render video. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, atau mungkin Hilmi mau nambahin? Nggak ada sih kayaknya. Oke, kalau misalnya di 3 titik sekian tuh bisa di save pad gitu nggak sih? Atau Eh, otomatis ke save? harus di save pad dulu sih Bu. Oh, sama aja ya. Ah, Oke. Dan itu save padnya bisa digunain buat di ruangan lain apa enggak? Misalnya kan tadi di ruang tamu tuh punyamu, terus habis itu pengen aku nge-save pad itu mau aku gunain juga di apa tuh namanya, ruang makan gitu, atau mungkin kamar tidur itu bisa nggak? belum coba sih Bu saya. Jarang pakai. Belum ya? Ah, Oh ya. Ya kemungkinan itu apa ya, kalau yang di 2 titik sekian sih ya untuk satu ini, kalau misalnya save pad ya buat apa ya, rememberingnya si ruangan ini aja sih, maksudnya kalau dibuat digunain buat ruangan lain ya nanti jadinya hancur gitu, jadi mendingan dia satu-satu kita kita add keyframe-nya gitu. Itu sih ya, siapa tahu kalau di 3 titik sekian itu kamu mau pakai ruangan ini terus kalau apa ngerender yang buat ruangan lain dan lain itu lebih fleksibel lagi gitu, lebih enak itu, siapa tahu kan gitu, cuman nggak tahu sih gitu. Oh ya untuk yang tadi, sebenarnya di yang 2 titik sekian ini juga bisa, misalnya kita pengen tengah-tengah di sini ditambahin itu juga bisa, kita tinggal ngatur di sebelah sininya aja. Nanti kan ini muncul kayak kamera gitu ya, terus kita klik, nah gitu nanti otomatis confirm, otomatis ini nanti bakal nambah gitu. Baik, nanti bakal ada nambah satu lagi gitu yang baru, kita preview jadi kayak udah langsung ada di tengah-tengah itu juga ada frame yang baru lagi itu. Dan di sini durasinya pun juga kelihatan. Ini kita berarti tadi dalam satu ruangan ini kita menghabiskan 28 detik itu sih. Jadi agak ya emang sorry ya untuk yang 2 titik sekian itu emang rada ribet. Kalau pengen yang cepat ya kalian bisa pindah ke yang 3 gitu. Itu sih, gitu aja untuk yang animasinya. Untuk lebih lengkapnya mungkin untuk tips-tips yang mungkin saya lupa nyebutin atau Hilmi juga lupa nyebutin, kalian bisa buka aja lewat uh, LMS. Di sini juga udah ada link buat animasinya, setting-settingan awalnya gimana, itu juga udah bisa dipelajari di sini. Nah untuk tugasnya, karena kita studio otomatis kita nggak mungkin nggak ada tugas. Tugasnya tuh gampang, kalian upload video video pembuatan animasi kalian di ruangan kalian yang kemarin, atau mungkin kalau misalnya kalian pengen ruangan yang lain, atau mungkin merancang kalian itu udah mulai bikin 3D-nya dan sebagainya, kalian pakai merancang dua ya kalian ya, pakai merancang dua itu juga gak masalah sih, kalian pakai itu uh, apa itu namanya, jadi ya sebenarnya ya bebas aja, cuman itu tetap desain kalian ya, jangan ngambil punya orang lain gitu. Nah itu kalian animasiin selama paling enggak 20 detik aja,
Jadi mungkin kalau misalnya ada 4 frame ya mungkin itu per 4 framenya itu ada 5 detik jadinya 20 gitu ya, kurang lebih lah, bisa kurang dari 20 detik juga nggak apa-apa. Terus kalian render dan kalian kirim ke Google Scholar itu sebagai tugas progres sih. Itu jadi cukup satu ruangan aja, 20 detik udah gitu. Dan itu untuk VPS-nya boleh pakai masih 30. Terus untuk quality rendering videonya yang biasa aja gitu, yang web juga nggak masalah gitu. Jadi nggak usah yang terlalu berat-berat itu. Nah nanti saya bakal lihat itu bakal di ACC apa enggak. Kalau udah di ACC ya kalian bisa lanjut buat ke ruangan-ruangan lain gitu. Nanti tiap ruangan beda video itu nggak masalah. Nanti bisa kita gabungin di video editor gitu. Itu sih. Atau kalau enggak, kalau misalnya kalian punya satu rumah gitu kan, terus habis itu eh, kalian pengen udah langsung sekaligus gitu kan, itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman perlu diingat lagi jangan sampai kalian nabrak dinding gitu. Karena kalau udah nabrak dinding itu adalah kesalahan yang fatal gitu. Nggak mungkin kan ya kita bikin video meskipun itu digital tapi kayak senatural mungkin gitu. Masa iya nembus dinding gitu. Emang dindingnya tuh terbuat dari apa gitu, terbuat dari hologram kah atau apa gitu kan, ya enggak. Tuh sih, tetap ya dibikin secara nyata lah gitu. Itu terus untuk waktunya dan sebagainya tuh terserah kalian gitu, mau kalau misalnya lampu kalian udah didesain secara bagus, pengen yang waktu malam hari ya silahkan. Kalau misalnya pengen yang siang hari aja gitu karena biar memperlihatkan cahaya pantulan dari jendela gitu kan, itu juga nggak apa-apa. Itu sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau yang ditambahin gitu. Kalau kuliah umum itu kapan? Kuliah umum apa? Prestip. Nah itu waktu itu sih itu kan janjinya dari koordinator ya. Belum di ini lagi sih, belum dibilang lagi sih. Itu kuliah umumnya kapan? Dan itu nanti bakalan nggak tahu ngundang siapa juga, masih ngacak gitu. Ya tunggu aja sih. Nanti coba saya tanyain koordinatornya karena saya bukan koordinator Presti. Oke. Masih Bu. Oke, ada yang mau tanyain lagi untuk tugasnya? Oh, tugasnya paling lambat minggu depan ya. Tuh. Jadi jangan ada alasan lagi untuk Enscape-nya nggak bisa di-load atau gimana. Kalau misalnya kepaksanya Enscape-nya nggak bisa di-load, sebenarnya kalian juga bisa discuss dengan aku gimana cara pengumpulannya gitu. Dan apa ya, waktu itu sih pernah ya ada yang izin gitu, Bu saya mau izin karena Enscape-nya itu bentar